Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 3 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah tamu sorgawi bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi banyak orang, agar membuka hati dan menerima Kristus sebagai tamu sorgawi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 3 Desember tahun 2024 dengan judul Tamu Surgawi. Ayat tema diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Apakah Anda tidak takut kepada Roh Kudus? Kadang-kadang Roh Kudus datang dengan pengaruh yang sangat kuat ke sekolah di Battle Creek dan ke sekolah-sekolah di tempat lain. Apakah Anda mengenalinya? Apakah Anda menghormatinya sebagaimana layaknya seorang utusan surgawi? Ketika Roh Kudus tampak berjuang bersama kaum muda, apakah Anda berkata, "Mari kita kesampingkan semua pelajaran, karena jelaslah bahwa kita memiliki tamu surgawi di antara kita. Mari kita memuji dan menghormati Allah." Apakah Anda dengan hati yang menyesal menundukkan kepala dalam doa bersama para siswa Anda, memohon agar Anda dapat menerima berkat yang Allah tawarkan kepada Anda? Guru agung itu sendiri ada di antara kalian. Bagaimana kalian menghormatinya? Apakah dia orang asing bagi sebagian pendidik? Apakah perlu mengirim seseorang yang dianggap berwenang untuk menyambut atau mengusir utusan ini dari surga? Meskipun tak terlihat, kehadirannya ada di antara kalian. Namun, bukankah pernah terpikir bahwa di sekolah waktu harus diberikan untuk belajar, dan bahwa ada waktu untuk segala sesuatu? Seolah-olah jam-jam yang dicurahkan untuk belajar umum terlalu berharga untuk diberikan kepada pekerjaan utusan surgawi. Jika Anda telah membatasi dan menolak Roh Kudus Allah dengan cara ini, saya mohon Anda untuk bertobat secepat mungkin. Jika ada yang telah menutup dan mengunci pintu hati Anda terhadap Roh Allah, saya mendesak Anda untuk membukanya kembali dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tinggallah bersamaku. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya ketahui tentang tamu surgawi ini. Roh Kudus sedang merenungi kaum muda selama jam-jam sekolah. Tetapi beberapa hati begitu dingin dan gelap sehingga mereka tidak menginginkan kehadiran Roh, dan terang Allah pun ditarik. Tamu surgawi itu akan membuka pemahaman, akan memberikan hikmat dan pengetahuan dalam semua bidang, pelajaran yang dapat digunakan untuk kemuliaan Allah. Ia datang untuk menyadarkan akan dosa dan melembutkan hati yang keras karena keterasingan yang lama dari Allah. Ia datang untuk menyatakan kasih yang besar yang telah Allah berikan kepada kaum muda ini. Dikutip dari buku Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 363 dan 364. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Berikut kata pengantar dari renungan pagi Yesus nama di atas segala nama yang terdapat dalam halaman 15 dan 16. Dikatakan, dalam renungan ini Anda akan bertemu dengan Yesus yang sangat dikenal oleh Ellen G. White. Kasih Ellen G. White yang semakin dalam bagi penebusnya dapat dilihat melalui beragam nama yang menakjubkan yang dia gunakan untuk merujuk pada Yesus di dalam lebih dari 840 tulisan-tulisannya yang diterbitkan. Saat Anda membaca Yesus nama di atas segala nama, Anda juga akan bertemu dengan Yesus yang kepadanya Ellen G. White bergantung untuk memenuhi panggilannya yang khusus. Adalah harapan kami bahwa renungan ini akan memperkenalkan Anda kepada Yesus jika Anda belum pernah bertemu dengan Dia yang memberikan hidupnya untuk Anda. Mengapa kita perlu baca cuplikan kata-kata pengantar dari renungan pagi Yesus nama di atas segala nama ini? Supaya kita semua diingatkan bahwa renungan pagi tahun 2024 ini adalah tentang Yesus yang memiliki sebutan nama yang banyak. Nah, hari ini kita belajar tentang nama Yesus berikutnya, yaitu tamu sorgawi. Perhatikan apa yang renungan hari ini jelaskan tentang tamu sorgawi dalam Jesus Name Above All Names, halaman 355, paragraf 2. Apakah Anda tidak takut kepada Roh Kudus? Kadang-kadang Roh Kudus datang dengan pengaruh yang sangat kuat ke sekolah di Battle Creek dan ke sekolah-sekolah di tempat lain. Apakah Anda mengenalinya? Apakah Anda menghormatinya sebagaimana layaknya seorang utusan sorgawi? Ketika Roh Kudus tampak berjuang bersama kaum muda, apakah Anda berkata, "Mari kita kesampingkan semua pelajaran, karena jelaslah bahwa kita memiliki tamu sorgawi di antara kita"? Renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa utusan sorgawi atau tamu sorgawi adalah Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus yang dimaksudkan adalah oknum lain yang bukan Yesus? Tentu tidak. Nah, apakah buktinya bahwa Roh Kudus ini bukanlah oknum lain yang bukan Yesus? Perhatikan kalimat yang ditandai warna biru dan hijau. Nyonya White menggunakan kata ganti benda it untuk Roh Kudus, sebab memang roh itu bukan oknum lain. Sekarang, siapakah yang dimaksudkan dengan Roh Kudus yang adalah tamu sorgawi itu? Yesus Kristus tentunya. Sebab memang renungan pagi tahun 2024 ini mengabarkan tentang berbagai nama Yesus Kristus. Dan dalam renungan pagi hari ini ada dua sebutan, yaitu tamu sorgawi dan Roh Kudus. Jadi, kutipan ini dapat dimengerti menjadi, apakah Anda mengenali Yesus? Apakah Anda menghormati Yesus sebagai layaknya seorang utusan sorgawi? Sebab memang Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 10 Juni tahun 1889 paragraf 4 yang berbunyi, "Bukalah pintu hati Anda dan Kristus, tamu sorgawi, akan masuk." Tamu sorgawi itu bukanlah Allah Roh Kudus. Dan yang masuk dalam hati kita juga bukan Allah Roh Kudus. Tamu sorgawi itu adalah Kristus, dan yang masuk dalam hati kita adalah Kristus, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam suratnya nomor 110 tahun 1893 paragraf 3 yang berkata, pekerjaan kita adalah membuka pintu hati dan mengizinkan Yesus masuk. Dia mengetuk pintu untuk masuk. Maukah engkau membuka pintu? Yesus berdiri di pintu hatimu. Izinkan Dia masuk, tamu sorgawi. Saudaraku dalam Tuhan, ini kebenaran yang penting. Yesus sendiri yang ketuk pintu hati kita, dan Yesus sendiri yang mau masuk.
Yesus bukan mengetuk pintu hati kita, lalu suruh oknum Allah Roh Kudus yang masuk. Oh, bukan. Itu doktrin manusia. Tetapi Alkitab dan Roh Nubuat berkata bahwa Yesus yang ketuk, dan saat kita buka pintu hati kita, maka Yesus sendiri yang masuk, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Sebab Yesuslah sang tamu sorgawi yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Signs of the Times tanggal 28 Desember tahun 1891 paragraf 2 berkata, jiwa harus dikosongkan dari diri sendiri agar Kristus dapat mencurahkan Roh-Nya ke dalam kekosongan. Kristus harus dipilih sebagai tamu sorgawi. Jelas sekali, Kristus yang adalah tamu sorgawi masuk dan tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kristus. Karenanya, saat renungan hari ini menyatakan bahwa tamu sorgawi itu adalah Roh Kudus, maka Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Perhatikan renungan hari ini juga berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 355 paragraf 3. Guru agung itu sendiri ada di antara kalian. Bagaimana kalian menghormatinya? Siapakah guru agung itu? Christ Object Lessons halaman 7 paragraf 1 menjawab, Kristus sang guru agung memberikan banyak petunjuknya saat ia berjalan bersama murid-muridnya melewati bukit-bukit dan lembah-lembah Palestina atau saat beristirahat di tepi danau atau sungai. Guru agung itu adalah Yesus Kristus dan menurut Nyonya White ada di antara para murid di Battle Creek. Lalu, bagaimana caranya Yesus hadir di antara para murid di Battle Creek tersebut? Melalui kehadiran Roh-Nya Yesus tentunya, yang disebut Roh Kudus, yang adalah Roh Kristus. Yesus tamu sorgawi yang adalah guru agung hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya pekabaran renungan pagi hari ini sangat menarik, sebab mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah tamu sorgawi, dan Roh Kudus yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Sebab memang, ingat, Nyonya White berkata dalam suratnya nomor 66, tahun 1864, paragraf 18. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Singkat, padat, dan jelas. Saudaraku dalam Tuhan, sudah jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan bukanlah oknum lain yang disebut Allah Roh Kudus. Oh, bukan. Roh Kudus yang adalah tamu sorgawi adalah Yesus Kristus. Dan tugas kita adalah buka pintu hati agar Yesus sang tamu sorgawi masuk ke dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itulah wujud penghormatan kita kepada tamu sorgawi, yaitu dengan mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi banyak orang, khususnya umat-umat gereja Advent yang sekarang ini, yang percaya firman Tuhan dan Roh Nubuat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini, bahwa tamu sorgawi yang disebut Roh Kudus adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebab Roh Kudus itu adalah Yesus, yaitu kehadiran Yesus dalam hidup kami, oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, yang disebut juga Roh Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati saat Yesus mengetuk, agar Yesus yang masuk dan menguasai hidup kami, mengubahkan hidup kami oleh kehadiran Roh-Nya, pribadinya, hidupnya, dan pada akhirnya hari demi hari kami bertumbuh semakin serupa dengan Dia, dan saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima kerajaan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal,
Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.